CMV sendiri dikatakan dilaporkan ada 1/1,467. Nah, CMV cytomegalovirus itu dengan membawa CMV ini bisa 50-85%, infeksi bakteri cukup lumayan, khususnya pada transfusi trombosit 1 pada banding 2 atau 3.000. Dan ini pada infeksi ini sebenarnya sangat jarang, relatif uncommon mengenai parasit, cagas, malaria, dan lain-lain. Kemudian bagaimana resiko terjadinya komplikasi atau penyakit non-infeksi mengenai kejadiannya? Kalau demam tanpa hemolitik ini memang cukup banyak, 1/100, sampai 1/200. Ini yang kita sering jumpai. Kemudian peraih 1/5.000. Kemudian hemolitik akut 1/60.000. Kalau yang fatal biasanya lebih jarang lagi, 1/500.000. Ini alaminisasi bisa terjumpai serologik, hemolitik yang lambat. Ini 1/1.500. Kemudian mengenai alaminisasi. Nah, ini laporan yang ada yang bisa kita lihat kejadian transfusi yang disebut sebagai shock, serius hazard of transfusi. Jadi laporan-laporan terhadap kejadian-kejadian dari transfusi. Jadi kalau kita lihat 52% itu laporan berdasarkan human error. Jadi incorrect blood component transfuse. Ini yang harus kita lakukan benar-benar saat ini kalau bisa zero. Kemudian yang berikutnya yang paling sering terjadinya shock ini adalah reaksi akut 15%. Kemudian yang lambat adanya graft versus host disease, akut lung injury, kemudian TTP, kemudian TTI. Ini adalah kejadian-kejadian yang menyebabkan shock. Dan kalau kita lihat lagi, 51% kejadian ini adalah karena penyakit paru, di mana ada TAKO, kemudian transfusion associated ISDU, ini paling sering kejadian dari shock itu sebenarnya adalah penyulit pada pulmonologi. Nah, ini teman-teman sejawat sekalian yang bisa kita lihat secara klinis apa yang terjadi pada pasien yang mengalami reaksi transfusi. Ini yang paling common, yang paling umum, gatal. Kemudian demam, khususnya kalau dia naik 1 derajat dari baseline dari sebelumnya. Kemudian dari yang sebelumnya tegak mendadak menggigil. Ini yang tanda-tanda umum, batuk, nyeri dada atau punggung, sakit kepala, kemudian kemerahan, dan dia sudah mulai gelisah, cemas, nyeri-nyeri otot, gangguan tulang belakang, dan sudah mulai ada ruang. Kita jumpai berapa menit ketemu kita ke ruang-ruang. Dan kemudian yang berat lagi menjadi sesak, berdebar, kemudian meningkat. Jadi jantungnya tadi derajat hemodinamiknya turun, yang ada perdarahan yang tidak normal, pembuluh darah menjadi kolaps, kontraksi, sianotik, gangguan dari ginjal akut menjadi diuretik gerak koagulasi, GIC, KID, kemudian menjadi shock, henti jantung, dan bahkan ini yang sangat. Yang kedua yaitu dari Dinas Kesehatan Provinsi Ferry Safiadi. Jadi sebelumnya saya membacakan tugasnya. Kerjaan kasih pelayanan medik RSUD Dr. Sidarto, Direktur RSJD Sungai Bakau, Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Untuk organisasi sekalian Sekretaris BPRS Provinsi Kalimantan Barat dan anggota Adinkus Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Dr. Ferry Safiadi,
Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya, tapi ada yang sebenarnya membela. Dia dokter, tapi mengurusi keuangan. Mengurusi bahasa. Jadi kepala dokter Hamdani. Kalau boleh kata. Baik. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebijakan pemerintah karena saya sebagai kepala bidang pelayanan kesehatan mewakili Bapak Kepala Dinas. Bapak Kepala Dinas karena berpikiran dua. Pandangan di situ burung putih bisa di atas batu. Batu terletak di muatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Yang terhormat jadi ini yang sebenarnya di transisi darah kita juga jurusan saya nama saya Dr. Ivan ini aktif juga di pihak ini sebagai peneliti hematologi dan transisi darah sebagai kita ada di ini sebenarnya juga dari pihak ini ya. Kita sudah hampir semuanya ada di seluruh Indonesia. PDPDI itu tidak membedakan itu PDP PNI, PDP rumah sakit, bank darah, bahkan di tempat saya itu ada UPD dinas kesehatan. Jadi jenis UPD itu ada macam-macam ya, silakan saja, tapi kita berikan menarik juga. Jadi mungkin itu banyak hal yang kita bisa sekali lagi kalau pelayanan transisi dananya baik, banyak yang kita juga bisa cegah ya pelayanan. Yang proses sangat penting karena berhubungan dengan teknis khususnya di bank darah rumah sakit ya dan juga untuk DPD yang kita bicara ya ini tentang imunologi ya dan saya beri judul ya materi kita kali ini yaitu more sensitive is better. Kenapa? Karena sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bahwa ternyata tugas pelayanan darah ini tidak mudah. Oleh karena itu kita jangan sampai melupakan tentang sensitivitas. Sampai saat ini alhamdulillah ya yang telah menggunakan produk Report memang sudah sampai 338 di seluruh Indonesia. Artinya sudah cukup banyak yang ya artinya dari pelayanan darah kita yakni menyediakan darah yang tepat kepada pasien yang tepat di waktu yang tepat dan untuk sebuah alasan yang tepat. Namun semua ini baru bisa kita capai apabila salah satunya adalah adanya uji kompatibilitas. Dan uji kompatibilitas meliputi golongan darah, screening antibody, dan juga pemeriksaan cross-match. Nah, semua basicnya apa? Screening. Based on the screening. Nah, yang namanya based on the screening artinya tidak ada ruang untuk false negatif. Ya, artinya kita harus bisa menangkap sekecil apapun yang memungkinkan terjadinya reaksi. Kita traveling, ya, kita datang ke bandara, lalu scanning lah tas kita, ya, masuk bandara. Tentu kita tidak punya niat jahat, dan kita tidak terstandarisasi tingkat internasional. Ini perlu jadi bahan pertimbangan. Ya. Kemudian dari sisi, ya, pengerjaan di Gripol sendiri, ya, perlu kami sampaikan bahwa Gripol bukan produk yang baru gitu. Oleh karena itu bahkan untuk screening NAT ya itu saat ini didominasi di Indonesia dengan produk dari Gripol. Oleh karena itu di hematologi pun sekarang sudah semakin banyak. Ya,
Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang dulu ya kita senantiasa mengerjakan pemeriksaan hematologi, yakni tidak punya standarisasi mengatakan baik atau tidak suatu pemeriksaan kan seharusnya dicek QC-nya ya. Nah, ini banyak sih di Bank kita ini PR nih, Bank maupun UPD ketika bicara imunohematologi kita mengatakan pemeriksaan kita sudah benar atau tidak atau berkualitas atau tidak harusnya diikuti dengan pemeriksaan QC. Nah QC-nya saat ini itu nggak ada QC, nggak jalan rata-rata. Saya belum pernah melihat ada UPD atau Bank yang benar-benar praktik QC. Nah saat ini alhamdulillah kami telah menyediakan reagen QC dan itu pun sudah listing di SPB katalog. Jadi artinya untuk menyatakan sesuatu itu benar atau tidak atau sesuai, maka kita lakukan QC. Dan kami berusaha untuk mengatakan berkualitas itu, maka fokus standar kualitas kita harus lihat input, proses dan outputnya. Ya. Ya, dulu ini saya belajar dari WHO, ya, maka input ini sangat penting. Bagaimana kita mengatakan kita menggunakan atau bisa membuat darah yang aman, kalau inputnya, materialnya yang kita pakai tidak baik seperti itu, maka harus baik. Kemudian metodenya, alatnya. Memang diharuskan untuk membahas tentang masalah etik. Nah, memang masalah etik ini adalah masalah yang lagi gencar-gencarnya ya dalam kurang lebih 4 tahun belakang ini, dari sebelum COVID sampai setelah COVID ini sudah mulai masalah etik, terutama karena ada penggunaan sosial media. Nah, untuk itu makanya di setiap acara seminar wajib disertakan dengan seminar etik. Karena disinilah komunikasi menjadi titik tengah para sejawat dalam hal etik. Enam hal yang harus kita ketahui, jadi tentang keselamatan pasien, fokus pada kepentingan pasien, efektif dalam memanfaatkan ilmu dan keterampilannya, efisien dalam memanfaatkan sumber daya saat berprofesi, wajar, patut dan adil dalam memberikan pelayanan, serta kemudahan bila menghubungi bila diperlukan pada keadaan emergensi. Jadi 6 hal ini tentang hak pasien dan kewajiban dokter. Nah, jadi di Undang-Undang Nomor 29 sudah disampaikan bahwa praktek kedokteran yang merupakan praktek dokter akreditasi ya, kalau contohnya di rumah sakit, di puskesmas, klinik itu kan sekarang sudah sosialisasi tentang akreditasi klinik, sudah ada lembaga-lembaga yang memfasilitasi. Nanti kalau untuk belajar keselamatan pasien, di situ lebih detail. Nah, jadi sistem yang buat asuhan pasien lebih aman. Nah, 6 standar keselamatan pasien. Jadi ini yang sering digaungkan ya setiap saat di puskesmas, rumah sakit ataupun duduk santai di waktu makan, tangan indah, airnya memanjang. Kepada hadirin yang telah datang, semoga ilmu dan rezekinya semakin lancar. Selamat mengikuti seminar hari ini, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Dengan mengucap bismillah, kita mulai kegiatan pertemuan ilmiah PDTDI Wilayah Kalimantan Barat tahun 2023. Kita mulai. Jadi yang
93. Setelah selesai nanti untuk orang tenaga dalam kita mengikuti kami ready. Satu dilihat di nomor absen juga siapa? Bukan. Di absen nomor saya nomor 100.